dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz-zulumati ilan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita sama-sama membahas tentang pertama pengertian tayamum, yang kedua syarat tayamum, yang ketiga tentang sebab dibolehkannya tayamum. Dan juga mungkin kemarin itu juga berbicara mengenai ya esensi daripada syariat tayamum. Pada kajian yang lalu bahwa yang menyebabkan bolehnya tayamum itu ada 3. Yang pertama ketiadaan air. Jadi kalau tidak ada air boleh bertayamum. Yang kedua khaufun mahdzurun fi isti'malil ma. Jadi adanya takut ya mudorot dengan memakai air. Contohnya sakit. Jadi kalau dengan air itu akan sakit atau bertambah sakitnya, maka Islam berikan kepada kita keringanan, kemudahan untuk tidak menggunakan air, tapi dengan sistem tayamum. Yang ketiga dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Ketika Bapak, Ibu dalam safar dan tidak ada air dan ada masyaqqah di situ untuk ya mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Itu 3 sebab Bapak Ibu sekalian yang membolehkan kita bertayamum. Kemudian kemarin juga saya menyampaikan bahwa syarat tayamum itu ada 4. Yang pertama masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat tidak boleh bertayamum. Air belum ada ya, atau dalam keadaan sakit, ya. Kemudian waktu sholat belum masuk. Tayamum dulu buat sholat. Nah, kan belum tentu air tidak ada. Mungkin ketika waktu sholat datang air ada kan. Maka tidak boleh bertayamum. Atau jam 11 sakit, jam 12 lewat 5 sembuh gitu. Boleh kena air kan bisa aja kan ya. Nah, jadi kalau belum masuk sholat ya tidak boleh bertayamum. Karena tayamum itu membolehkan sholat. Jadi hakikatnya bukan menghilangkan hadas, tapi membolehkan sholat. Karena ada mudorot ya, mudorot tadi nggak ada air, karena sakit kalau kena air dan safar. Yang kedua syaratnya adalah dengan debu yang suci. Apa Pak, Bu? Debu yang suci. Jadi syarat yang kedua tayamum itu ya yang pertama masuknya waktu sholat, yang kedua dengan debu yang suci. Kemudian yang ketiga, Bapak rahimakumullah, sudah diusahakan mencari air. Ya, jadi ada usaha dulu, ada ikhtiar dulu. Ya, ada nggak nih air? Ya, kalau udah ikhtiarnya nggak ada ya bang, gimana lagi? Maka boleh menggunakan rukhsah ini, yaitu tayamum. Dan yang keempat tentunya menghilangkan najis. Ya. Jadi kalau ada najis di badan, di pakaian, atau di tempat kita sholat itu, hilangkan dulu. Bapak Ibu rahimakumullah, itu 4 syarat tayamum. Dan tayamum ini merupakan bukti bahwa syariat Islam itu adalah tidak memberatkan. Saya sampaikan kemarin ajas hukum Islam itu ada 3 kan. Yang pertama adamul haraj. Adamul haraj. Tidak memberatkan. Dan ini dituangkan oleh Allah misalkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, jadi tidaklah Allah menjadikan syariat sebagai sesuatu yang membuat sulit, tapi memudahkan. Ini contohnya. Kalau tidak bisa pakai air, ya tayamum. Ya, itu kan kemudahan namanya. Kalau tidak bisa sholat sempurna 4 rakaat dalam perjalanan, boleh qashar. Ya, atau jamak qashar kan. Itu kan namanya kemudahan. Keringan.
Kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau nggak bisa juga, boleh sambil berbaring. Nggak bisa juga, boleh dengan isyarat. Nggak bisa juga, disolatkan aja gitu kan. Nah itu apa keringanan. Adamul haraj. Itu tahtayamum contohnya. Adamul haraj. Tidak memberatkan. Yang kedua apa? Ajasnya kemarin Pak. Qillatut takalif. Bahwa Islam itu syariatnya menyedikitkan beban. Tidak membebani. Makanya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua tuntunan agama itu pasti di atas kemampuan manusia. Ya, tidak mungkin. Makanya sholat itu kan 4 rakaat yang paling banyak. Tadi malam ada yang rutin di sebuah majlis nisfu Sya'ban tadi malam. Itu sholatnya sampai 100 rakaat. Itu kan nggak ada dalam ketentuan agama ya. Suatu ya artinya harus berapa? Ratusan rakaat. Karena yang wajib aja 4. Yaitu apa? Zuhur, asar, isya. Maghrib 3. Subuh 2. Bahkan ketika Mi'raj kan ya, Nabi Musa ngomong kan kepada siapa? Nabi Muhammad. 50 waktu sehari semalam. Umatmu nggak kuat katanya. Jangankan 50 waktu. 5 waktu ge waduh arah sholat gitu. Ya, banyak yang berat Bapak sekalian. Jadi untuk itulah maka menyedikitkan beban. Zakat kan sedikit. Ya, cuman 2,5 kilogram. Ekuivalen dengan berapa tuh? 3,5 liter, 4 liter lah gitu ya. Kan begitu. Zakat fitrah ya. Zakat mahnya 2,5% aja. Ya. Nah itu menyedikitkan beban namanya. Ya, puasa ya, dari subuh sampai maghrib. Makanya tidak ada puasa dari subuh sampai subuh. Atau kalau makan hanya air putih dengan nasi putih katanya. Itu enggak ada ketentuannya. Karena Islam itu syariatnya menyedikitkan beban. Tidak membebani. Apa? Tidak membebani. Sholat, puasa, semuanya. Pernikahan demikian pula. Kan begitu. Nikah kan nggak dibebani oleh Islam. Bahkan kalau ada orang yang tidak bisa bayar mahar, maharnya pakai cincin dari besi, jadi nikah. Nggak ada sama sekali. Memang diperintahkan oleh agama, berilah yang terbaik mahar pada istrimu. Tapi bagaimana kalau nggak ada? Kan gitu kan? Emas teboga, duit teboga, non teboga. Ayat cincin besi. Jadi, itu Islam. Hah? Jangan gara-gara nggak punya harta, nggak jadi nikah gitu kan. Nah ini namanya qillatut takalif. Dalam hukum pidana misalkan zina ya, demikian pula. Yang namanya cambuk kan cuma 100 kali gitu. Nggak ada yang 1000 kali Pak ya. Itu pun ada bagi tertentu ada cara-caranya yang manusiawi. Bapak rahimakumullah, ya tidak ada. Atau juga misalkan denda. Denda atau kifarat lah gitu kan. Kifarat sumpah, ya puasa 3 hari. Ya. Nah, kemudian bayar, kalau nggak ada, sebelumnya kan kasih makan 10 orang. Nggak bisa kasih pakaian 10 orang fakir miskin. Nggak bisa juga bebaskan budak. Nggak ada 3 opsi ini, puasa. Cuma 3 hari. Kalau kita melanggar sumpah. Sudah bersumpah, dilanggar gitu kan. Misalkan demi Allah istriku mulai malam iya Manuel ke anjeun itu. Itu kan sumpah namanya. Atas nama Allah. Itu Noel ke istri. Isuknya Noel. Dilanggar sumpahnya. Nah, itu bayar. Harus ada kiparatnya itu. Tapi kiparatnya itu tidak memberatkan. Memberatkan umat. Di atas kemampuan umat. Itu namanya ajas hukum Islam. Menyedikitkan beban. Nah baru yang ketiga, at-tadarut fi tashri' namanya. Turunnya gradual. Makanya Quran itu kan gradual turunnya. Dari langit dunia sampai ke bumi kan gradual. Tadarus bertahap. Tidak langsung blek. Memang dari Lauhul Mahfud itu blek 30 juz ya. Innahu laqur'anun majid fi lauhim mahfud. Dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, nah, itu juga dalam bentuk yang sempurna.
Nah, baru dari langit dunia ke bumi ya, itu selama 23 tahun kan. 10 tahun di Madinah, 13 tahun Makkiyah gitu. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah kan. Makkiyah itu ayat sebelum hijrah. Madaniyah setelah hijrah. Berarti 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya Al-Quran selalu ada Makkiyah, Madaniyah. Tidak ada Bogoriyah kan tidak ada kan. Hanya ada dua aja. Kalau enggak Makkiyah, Madaniyah. Yang memang turun di Mekah dan Madinah. Itu gradual turunnya. Tidak langsung blak. Ya, selama berapa? 23 tahun. Maka hukum Islam pun demikian. Apa contohnya? Pengharaman riba. Nah, itu kan juga sekarang bertahap. 4 tahap itu. Termasuk pengharaman khomer. Ayat yang kita baca tentang tayamum, kan ada dua tuh diantaranya kan. Al-Ma'idah ayat 6, juga An-Nisa ayat 43. An-Nisa 43 itu bicara tentang secara empirik tentang larangan khomer itu berbahaya. Dibuktikan secara empirik oleh Allah. Ada teorinya begini, ini teorinya. Khomer itu ada manfaatnya, ada mudorotnya. Tetapi mudorotnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Kan begitu, itu teorinya. Itu percaya kene para sahabat. Ya, masih kene apa? Kemudian sholat. Nah, sholatlah sambil minum. Bukan sambil minum. Sambil mabok. Ketika mabok sholat. Maka ayat ini turun. An-Nisa ayat berapa? Ayat 43. Ini tahap kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan engkau dekati sholat ketika engkau mabok. Sampai engkau sadar apa yang engkau ucapkan. Tuh, bayangkan. Tuh, percaya ke Allah. Tuh bahayanya mabok. Bayangkan baca Al-Kafirun. Waktu itu baca Al-Kafirun, Pak. Hilang huruf la-nya. Kan fatal itu. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Nggak ada huruf la-nya. Mabok. Ya, mabok. Baru mabok sholat. Apa dia katakan ayat keduanya? A'budu ma ta'budu. Aku menyembah apa yang kau sembah gitu. Bayangkan ya. Itu kan patah, itu kan prinsip kan. Ya, jadi menyembah apa yang kau sembah. Karena hilang akalnya sehingga lupa kata la-nya apa? La-nya. Harusnya apa? La a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Ujungnya kan lakum dinukum ayat 5-nya, ujungnya itu kan begitu. Nah, itu Allah potret tentang ya secara kenyataan kalau orang mabuk itu begitu. Makanya ini ayat juga tentang ya tahapan kedua larangan mabuk. Nah, yang ketiga baru Al-Maidah kan ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amalis syaitan. Fajtanibuhu. Ini ayat 90 91 bahwa ilat. Jadi Bapak sekalian, hukum itu ada ilat. Ada sababul hukmi, ada illatul hukmi. Ilat itu ada dua. Ada ilat yang eksplisit, yang mu'tabaroh. Ada ilat yang tidak mu'tabaroh. Seperti misalkan, kenapa dilarang khamar? Karena khamar itu najis. Perbuatan setan. Mengundang permusuhan. Menghilangkan akal. Itu eksplisit namanya. Ya, juga akan jauh lupa kepada Allah. Wa yasuddukum an zikrillah. Itu khamar. Jadi yang kedua memabukkan, itu ilatul hukminya memabukkan. Jadi bagaimana kalau khamar nggak memabukkan? Minum khamar 5 botol tapi temabok. Tetap haram. Karena ilatnya bukan itu saja. Ilatnya dari apa? Ridsun. Perbuatan setan. Nah itu ilat mu'tabarah namanya. Makanya ada al-hukmu yaduru ma'illatihi wujuban wa adaman. Jadi hukum itu ada kalau ada ilat.
Kalau nggak ada ilat, nggak ada hukum. Itu dua ilat. Ada ilat yang eksplisit, langsung Allah sampaikan dalam Al-Quran, ada yang implisit gitu ya, yang nyata. Beberapa hukum yang ingin saya sampaikan tentang kembali ke pertayamum tadi. Tadi saya menyebut misalkan ada 3 ajas ya. 1 apa tadi? Adamul haraj, 2 qillatut takalif, 4 at-tiga at-tadarruj fit tasyri'. Jadi hukum itu ada 3 ajasnya. 1 tidak memberatkan syariat ya. 2 tidak membebani. 3 turunnya apa? Bertahap. Ya, gradual ya. Terus sekarang dalam konteks tayamum itu contoh bahwa syariat Islam itu tidak memberatkan. Apa Bu? Adamul haraj. Maka ketika tidak ada air, ketika sakit, ketika dalam perjalanan, maka boleh kita bertayamum. Kemudian hari ini kita masuk rukun tayamum. Rukun tayamum itu Bapak Ibu rahimakumullah ada 4. Yang pertama niat. Niat itu, kapan niat itu bertayamum? Ketika makrunatan. Apa Pak? Makrunatan itu ketika melaksanakan tepukan yang pertama ke wajah. Itu niat. Dulu saya menyampaikan Bapak Ibu rahimakumullah tentang niat. Sudah Pak ya? Bedanya niat dengan azam. Sudah tahu Pak ya? Niat itu ya barijeng prakna itu niat namanya. Saya niat ke masjid. Ya udah masuk masjid. Ya. Saya niat sholat. Berdiri langsung sholat kan. Itu namanya niat. Tapi kalau di rumah niat mau sholat. Itu belum niat namanya. Baru azam. Udah jalan. Belum niat juga. Baru azam. Karena mungkin aja dari rumah ke masjid mampir dulu ke warung. Nah, jadi itu baru azam. Nah, saya niat besok mau ke Surabaya. Itu baru niat. Baru azam. Belum nih. Nah, kalau sudah jalan, itu baru nih. Niat itu ya artinya makrunatan. Ya, bersamaan dengan pelaksanaan perbuatannya itu. Itu namanya niat. Sama dengan tayamum. Niat itu ketika, kan ada 2 kan. Ketika tangan itu ya debu ya yang di tangan itu menyentuh apa? Menyentuh wajah. Itu niat namanya. Jadi makrunatan binaklit turab. Apa Pak? Makrunatan atau makrunatun binaklit turab. Jadi dengan yang diiringi melaksanakan membasuh atau mengusap debu ke muka. Nah, itu namanya niat. Yang pertama. Dan niat tayamum itu beda dengan niat wudhu. Kalau niat wudhu itu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Atau kalau tadi mandi li raf'il hadasil akbar kan. Tapi kalau tayamum itu listibahatis sholah. Apa Pak? Listibahatis sholah. Nawaitu tayamuma listibahatis sholatil mafrudoti. Adaan lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum untuk bolehnya sholat yang wajib. Nah gitu ya. Untuk membolehkan sholat yang wajib karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Nah, karena itu untuk membolehkan sholat. Makanya ada hadis dari Amr bin As. Amr bin As berangkat dengan para sahabat ke suatu tempat. Hari sangat dingin banget. Sehingga beliau mengatakan kalau aku kemudian belum mimpi. Mimpi pas sekali. Mimpi basah gitu ya. Mimpi basah. Hari dingin, kalau aku mandi, halakku kata dia. Aku akan binasa. Ya, maka dia beristihad, bertayamum. Jadi kemarin tayamum itu untuk 2, Pak. Untuk pengganti wudhu dan mandi. Ingat Pak ya? Itu yang kajian kemarin juga. Jadi wudhu
itu bisa diganti dengan tayamum. Demikian pula hadas besar, ya, bukan hadas kecil, juga dengan jadi sama tayamumnya. Orang kalau junub bukan guling-guling, tidak. Atau dibasuh semua debu ke, ke badannya, enggak juga. Sama, junub atau hadas kecil sama tayamumnya. Dua anggota yang dibasuh. Muka dengan tangan. Karena ada pemahaman junub itu semuanya dibasuh. Diusap dengan debu. Enggak. Junub atau hadas kecil, mandi besar atau wudu, bisa diganti dengan tayam. Paham Pak ya? Ini, maka untuk itulah ketika Amr bin As itu mandi besar, junub, dia bertayamum. Kemudian setelah itu, sholat imam dengan para sahabat. Datanglah ke Rasulullah. Ya. Wahai Rasul, ya, aku tadi malam mimpi dalam tidurku. Terus karena hari itu dingin, kalau aku mandi halak tuh, ya, aku akan binasa, akan sakit itu kan. Maka aku tayamum, bagaimana ini kan gitu. Rasul menjawab, ya, engkau telah sholat subuh dan engkau junub. Jadi artinya sholatmu itu sah karena tayamum, tapi tetap dalam keadaan junub. Tayamum itu bukan menghilangkan hadas, tapi itu membolehkan sholat. Ditanya Rasulullah, kenapa engkau kok sampai tayamum? Amr bin As berkata, menjawab, aku mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi, la tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Bapak-bapak, kita dilarang oleh Allah untuk ya menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Bahkan kalau ada sesuatu yang membahayakan, harus kita hindari. Maka ada hadis ad-dararu yuzalu. Apa Pak? Ad-dararu yuzalu. Itu kaidah juga ya. Setiap yang membahayakan harus dihilangkan. Dan ini kaidah dijadikan landasan wajibnya berobat bagi yang sakit. Kalau sakit apa? Berobat. Kenapa? Karena berobat menghilangkan kemudorotan dalam diri manusia. Karena setiap yang membahayakan harus dihilangkan. Ad-dararu yuzalu. Itu jawaban siapa? Amr bin As. Karena aku mendengar ayat Al-Quran, janganlah jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Kalau aku wudhu dengan air, aku sakit Rasulullah. Karena dingin banget gitu kan. Maka aku bertayamum. Rasul tidak menjawab. Makanya hadis itu artinya ma'udifa ilan nabi min qaulin wa fi'lin wa takririn. Itu hadis, Pak. Jadi definisi hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan. Maka ada hadis qauli namanya. Banyak itu. Jadi dalam Bukhari Muslim kan banyak. Bulughul Maram, Al-Jamu' Shaghir itu kan hadis-hadis. Matan namanya. Redaksi hadis. Qaul. Wa fi'lin. Atau perbuatan Rasul. Contohnya apa? Sholat. Rasul mencontohkan sholat dengan perbuatannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Atau haji. Khudhu anni manasikakum. Lihatlah aku bermanasik haji. Itu fi'lan namanya. Yang ketiga takririn. Keputusan Nabi. Ini putusan Nabi nih. Jadi hadis itu intinya satu apa tadi Pak? Ucapan, perbuatan, dan putusan. Nah, maka ketika Amr bin As datang ke Rasulullah, Rasul putuskan, ya berarti sholatmu sah. Tapi engkau dalam keadaan junub. Artinya, kalau orang sudah sholat dengan tayamum, dia junub, kemudian air itu ada, bagaimana Pak solusinya? Tetap harus mandi besar. Karena tayamum tidak menghilangkan
Itu yang saya tadi sampaikan dalam konteks niat. Kenapa niat itu beda dengan niat wudhu? Nah, itu Pak ya. Karena kalau wudhu itu untuk menghilangkan hak, maka redaksinya nawaitul wudu'a irafil hadasil asghar lillahi ta'ala, atau nawaitul gusla, aku niat mandi besar, irafil hadasil akbar, menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Tapi kalau tayamum bukan begitu niat, bukan menghilangkan hadas, tapi nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafruḍah atau masnunah, terserah, sholat sunat atau sholat wajib. Aku berniat tayamum untuk kebolehan sholat yang wajib lillahi ta'ala. Itu niat kapan niat itu? Ketika mulai di usapan yang pertama. Wajah atau tangan dulu, Pak? Wajah dulu. Nah, itulah makrunatan binaklit turab. Niat itu ketika bersamaan dengan mengusap wajah. Itu niat pertama. Yang kedua, rukun tayamum yang kedua adalah mengusap wajah. Mashul wajhi. Bukan membasuh. Nggak usah begini. Diusap saja, apa Pak? Diusap. Bahkan sunatnya itu setelah debunya itu kita ambil dari tanah yang suci, itu diperlukan agar tipis. Atau boleh juga ya, jangan terlalu banyak ya. Agar tipis, itu sunat Pak. Apa? Tidak terlalu ke muka. Nah, bagaimana? Ya, ini Pak, lihat ya. Jadi sini, ini masuk, ya, atau nanti dihembus-hembuskan dulu sebentar agar tipis. Nah, baru ke muka. Nah, semuanya kena. Ya, itu rukun yang kedua. Niat, terus apa? Mengusap muka. Mengusap ya, bukan membasuh. Nanti membasuh diaur-aur ke. Nah, mengusap itu diusap saja. Tipiskan dulu, ya. Itu sunat, menipiskan debu. Rukun yang ketiga mengusap tangan. Apa? Mengusap tangan. Jadi ambil lagi, jadi 2 tepukan Pak ya. Ya, at-tayammum dorbatun. Kamu itu 2 tepukan. Dorbatun lil wajhi, 1 tepukan buat wajah, 1 tepukan buat tangan. Jadi 2 tepukan. Teknisnya apakah bisa 1 buat wajah dan tangan? Nggak apa-apa. Kalau bisa mah. Tapi pasti 2 tepukan ya. Wajah dulu baru Nanti bagaimana kalau tangan? Sama tadi, ditepuk, diambil tuh debu dari tanah atau dari kaca atau dari kaca mobil, terserah ya. Nah, kalau dari pesawat, Pak Tulus udah nanya ya. Bagaimana kalau pesawat? Ya steril, nggak ada debu. Nah, gitu kan. Debu teu aya, cai teu aya. Nah, iya. Udah. Ittaqullah mastata'tu. Ya, laksanakan sebisa kita. Yang penting menghormati waktu sholat. Untuk menghormati datang itu sholat. Walaupun air nggak ada, debu nggak ada. Nanti di pesawat steril banget kan. Udah, apa-apa tempelin aja. Ya, tapi jangan di rok pramugari kemarin kan. Itu apa ya, di kaca-kaca atau di TV ya yang ada ya, atau di di bangku ya. Silakan aja. Ittaqullah mastata'tu. Untuk menghormati datangnya waktu sholat. Kembali ke rukun sekalian. Jadi niat. Yang kedua mengusap muka. Yang ketiga mengusap tangan. Gimana caranya? Bisa Bapak rahimakumullah dari atas. Ya. Jadi ini cinggir dengan ini. Gini. Ininya dia itu dulu. Bisa begini ya. Ini ada 2 macam. Tarik, tapi dia jangan dulu didapetin. Hari ini yang ini untuk ini kan. Oh ya. Nah, ini tarik, terus nanti putar. Nah, ini baru kan. Ini yang ini untuk ini, Pak. Putar,
Nah, jempol ke jempol. Ya. Jadi cinggir ya, dengan curug. Gitu. Nah, ya ini yang ini biar aja, jangan dulu di ya nanti direndangin dulu Pak, jangan dapat dulu supaya semuanya kena. Nah, jalanin terus nanti yang ujung ini buat kayak ini, oh ya, jalanin, puterin, nah, baru ke nah, yang pertama. Yang kedua yang mudah bisa juga, oh ya. Nah ini, terus masuk. Nah ini untuk ini. Nah, nah ketemu lagi dengan jempol. Ya, mana yang mudah? Terserah Bapak aja. Ya. Yang penting boleh dari atas, ya. Puterin. Nah, boleh dari bawah. Mungkin ini yang lebih mudah kali ya. Ya, nah, gitu. Sama dengan ini juga. Hah? Ya, betul. Yang ada dulu. Yang ada betul betul. Jadi memang sunat. Sunat tayamum itu pertama baca Bismillah. Yang kedua betul. Sebagaimana sunat wudhu lah sebenarnya sama. Sunat wudhu. Cuman baca Bismillah dan yang kanan. Cuman yang tidak ada, yang 3 kali tidak ada. Jadi nggak usah 3 kali berturut-turut. Sekali cukup ya. Kalau wudhu kan 3 kali Pak ya. Itu sunatnya. Tapi kalau tayamum cukup sekali aja. 3 kali Pak diusap muka kan. Pada itu kan esensinya kan kemudahan. Mudorot kan. Apa darurat maksudnya. Apa? Darurat. Masa darurat 3 kali gitu kan. Sama dengan Bapak kalau sholat jama. Jama kan darurat. Masyakoh. Ada kesulitan. Jadi nggak usah lagi qobliyah ba'diyah gitu. Ya kan? Karena kan sudah kesulitan gitu. Tayamum kan masyakoh. Darurat. Jadi sunat 3 kali nggak usah. Gitu. Sampai 3 kali. Berarti itu kalau 3 kali ada 6 pukulan. Adalah hadisnya at-tayamumu dorbatani. Tayamum itu 2 pukulan. Dorbatun lil wajhi, dorbatun lil yadai. Jadi itu Bapak rahimahullah tentang rukun tayamum. Yang keempat tertib. 1 niat, 2 mengusap wajah, 3 mengusap tangan, keempat nih apa? Tertib. Ya. Jangan sampai tangan dulu. Ya. Baru wajah nggak boleh. Itu nggak tertib namanya. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marbo au ala safari au ja'a minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu dan thayyib. Itu tentang tayamum. Apa yang dibasuh? Yang dibasuh adalah famsahu biwujuhikum wa aidikum. Nah, kalau dalam surah Al-Maidah ada minhunya wa aidikum minhu. Kalau dalam surah An-Nisa tidak ada minhunya wa aidikum. Jadi basuh apa? Usaplah mukamu dan kedua tangan. Ini yang menarik begini Pak. Karena beda dengan wudhu. Kalau wudhu ada ilal marofi. Betul Pak? Nanti lihat Al-Maidah. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa